Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eci Karnesi dari Fakultas Ekonomi Manajemen kelas L. Saya di sini akan memaparkan sedikit dari pemahaman saya tentang perilaku belanja pelanggan dalam bisnis retail. Yang pertama, ada jenis-jenis keputusan belanja. Dalam keputusan belanja ada pemecahan masalah secara luas. Maksudnya pemecahan secara luas yaitu dalam kita membeli produk itu kita perlu menganalisis dan meneliti dari berbagai alternatif. Kemudian yang kedua, pemecahan masalah secara terbatas. Maksudnya secara terbatas itu dalam membeli produk tersebut kita usaha dan waktunya itu tidak banyak dan secara terbatas. Kemudian yang ketiga, ada pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan. Maksudnya dari bersifat kebiasaan tersebut yaitu karena kita udah sering membeli produk tersebut, jadi kita dengan mudah dan gampangnya membeli produk tersebut tanpa harus menunggu waktu dan usaha, atau tidak perlu membutuhkan menganalisis dan menelitinya. Nah, yang selanjutnya ada proses belanja pelanggan dalam bisnis retail. Yang pertama, ada jenis kebutuhan. Nah, di dalam jenis kebutuhan tersebut ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan psikologis. Yang kedua, ada pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi berbagai alternatif. Yang keempat, menentukan pilihan. Kelima, transaksi belanja. Dan yang keenam terakhir yaitu evaluasi setelah belanja. Yang pertama, jenis kebutuhan. Jenis kebutuhan fungsional. Jenis kebutuhan fungsional lebih kepada kinerja dari produk tersebut atau manfaat dari produk tersebut. Nah, contohnya kayak gini, kita membeli smartphone. Nah, kita membeli smartphone itu karena memiliki manfaat dan kegunaan untuk kita berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis itu lebih kepada emosi, gengsi, atau faktor lingkungan sosial. Maksudnya kayak gini, kita membeli smartphone itu karena di lingkungan tersebut teman-teman kita atau dari kalangan itu tuh kita menggunakan smartphone-nya kayak gitu, jadi kita tuh harus kayak pengen sama beli smartphone itu. Misalkan kayak iPhone, kita pengennya iPhone, Vivo kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pencarian informasi. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pencarian informasi. Yang pertama, jumlah informasi yang dicari. Maksudnya jumlah informasi yang dicari itu sudah cukup atau belum untuk kita melakukan belanja tersebut di retail tersebut. Kemudian yang kedua adalah biaya pencarian informasi. Maksudnya biaya pencarian informasi nih, misalkan kita berkeliling dari toko retail satu ke toko retail yang satunya. Nah, itu tuh membutuhkan bahan bakar kendaraan seperti bensin. Nah, itu yang disebut biaya pencarian informasi. Kemudian yang ketiga adalah sumber informasi. Maksudnya sumber informasi itu sumber informasi yang kita dapat tentang retail tersebut tuh benar atau tidaknya, real atau tidaknya informasi tersebut, kayak gitu. Kemudian evaluasi berbagai alternatif pemilihan toko. Yang pertama, informasi tentang toko. Nah, informasi tentang toko tersebut itu kita tuh tahu toko tersebut tuh jauh atau dekatnya dari lingkungan kita, nyaman atau tidaknya pelayanan dari toko tersebut, kayak gitu. Kemudian ada karakteristik toko. Maksudnya dari karakteristik toko tuh penempatan produknya itu bikin kita nyaman atau tidak, kayak gitu. Kemudian proses perbandingan. Nah,
Dalam pemilihan toko, kita tuh perlu bandingkan antara toko satu dengan toko yang lainnya, dengan maksud memilih yang terbaik dari toko itu ke toko yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir ada toko yang dapat kita terima atau yang tidak dapat kita terima. Nah, setelah tadi melakukan perbandingan antara toko yang satu dengan yang lainnya, pasti kita menemukan toko yang syarat-syaratnya masuk dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang konsumen inginkan. Nah, kemudian misalnya syarat-syaratnya masuk apa yang konsumen inginkan, nah jadi toko itu tuh bisa kita terima. Sedangkan yang tidak masuk dengan syarat-syarat yang kita inginkan, toko itu tidak kita terima. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan belanja. Yang pertama ada faktor eksternal, yang di dalamnya dipengaruhi oleh keluarga. Maksudnya dipengaruhi keluarga itu misalnya kayak gini, kita membeli suatu produk di retail tersebut, kayak misalkan sabun itu kebutuhannya, sabun mandi kebutuhannya untuk satu keluarga. Nah, jadi mau nggak mau kita tuh membeli produk itu tuh karena kebutuhan buat dipakai seluruh keluarga. Nah, kayak gitu. Kemudian ada faktor eksternal, lebih kepada eksternal tuh lebih kepada pribadi diri kita sendiri, karena emang kebutuhan kita sendiri. Kemudian ada segmentasi pasar. Yang pertama kita perlu kemampuan bertindak, yang kedua kemampuan identifikasi pasar, kemudian yang ketiga akses atau kemudahan akses tersebut. Kemudian ada ukuran dari misalkan ukuran dari pasar itu tuh kayak gimana, luas atau tidaknya pasar, berapa besar profit yang akan kita dapat dalam menentukan segmentasi pasar tersebut. Selanjutnya ada pendekatan untuk segmentasi pasar. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah segmentasi geografis, yang kedua demografis, yang ketiga demografis, yang keempat gaya hidup, yang kelima situasi belanja, yang keenam ada berdasarkan manfaat. Kemudian ada penentu target utama. Maksudnya dari penentu target utama itu pasar yang dipilih oleh retail tersebut tuh tepat enggak dijadikan sasaran, tepat tidak dijadikan sasaran pemasaran dari produk yang akan retail jual. Kemudian ada target pasar sekunder, yaitu segmen pasar yang mempunyai karakteristik yang relatif sama tetapi berbeda dengan karakteristik dari segmentasi pasar yang utama tadi yang dilayani oleh retail tersebut. Terima kasih atas waktunya. Mungkin cuma segitu dari pemahaman yang saya bisa paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.